Halo, perkenalkan nama saya Indro Kalventa Barat dengan NIM 2022-11112. Di sini saya akan menjelaskan desain kontrol digital dengan metode Bode diagram. Di sini terdapat pengertian dari desain kontrol digital yang merupakan aspek penting dalam teknik kontrol modern. Dalam prosesnya, Bode diagram digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem kontrol supaya memenuhi spesifikasi kestabilan dan performa. Bode diagram memudahkan insinyur dalam melihat respon frekuensi sistem secara grafis. Lalu di sini ada dasar-dasar Bode dalam sistem kontrol digital, di mana di sini ada pengertian dari Bode diagram, yaitu grafik frekuensi yang menunjukkan magnitudo dan fase respon sistem kontrol. Lalu ada fungsi dalam kontrol digital digunakan untuk menganalisis kestabilan dan performa sistem pada berbagai frekuensi sinyal masukan. Lalu untuk komponen utamanya, Bode diagram terdiri dari grafik magnitudo dalam desibel dan grafik fase dalam derajat terhadap frekuensi atau skala logaritmik. Lalu di sini ada langkah-langkah desain kontrol digital dengan body diagram. Yang pertama itu mengidentifikasi model sistem, di mana dapatkan model matematis dari sistem yang akan dikontrol, biasanya dalam domain waktu diskrit. Lalu buat diagram body sistem, di mana plot magnitudo dan fase respon frekuensi dari sistem asli tanpa kontrol. Lalu ada rancang pengendali, di mana sesuaikan penguatan atau desain kompensator untuk memenuhi kriteria kestabilan dan performa. Lalu ada evaluasi dengan body diagram di mana kita menganalisis kembali respon frekuensi setelah perubahan pengendali untuk validasi desain. Lalu di sini ada kriteria kestabilan dalam body diagram, di mana ada gain margin atau margin penguat, jarak antara magnitud sistem loop terbuka pada keseluruhan minus 180 derajat, fase ke titik 0 desibel, menunjukkan seberapa banyak penguatan dapat meningkat tanpa menyebabkan ketidakstabilan. Lalu ada phase margin, di mana jarak antar fase pada frekuensi di mana magnitudo 0 desibel dengan minus 180 derajat. Margin ini menggambarkan toleransi penundaan fase sebelum sistem menjadi tidak stabil. Lalu di sini ada contoh kasus di mana kontrol kecepatan motor DC digital. Di sini kita akan mengendalikan kecepatan motor DC menggunakan pengendali digital agar mencapai set point dengan respon cepat dan stabil, di mana model sistemnya itu motor dimodelkan dengan fungsi transfer diskrit yang mempresentasikan hubungan antara input tegangan dan kecepatan motor. Lalu di sini ada implementasi desain kontrol motor motor dengan body diagram. Yang pertama itu model sistem, di mana menentukan fungsi transfer motor dalam domain Z. Lalu ada plot kode awal, di mana analisis respon frekuensi tanpa pengendali untuk mengidentifikasi kelemahan. Lalu ada rancang pengendali digital, di mana desain kompensator untuk mencapai margin kestabilan yang baik. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan optimasi, di mana menguji kembali dengan bode diagram dan implementasi pengendalian dalam sistem nyata. Lalu untuk hasil dan analisis, di mana respon cepat, pengendali digital mampu mencapai set point dengan waktu overshoot minimal, lalu ada kestabilan terjamin, di mana margin gain dan fase memenuhi standar kestabilan yang diperlukan. Lalu ada redaman osilasi, di mana respon transien yang halus tanpa osilasi berlebih selama perubahan sistem. Didapatkan kesimpulan metode body diagram ini efektif untuk desain dan analisis kontrol sistem digital, terutama dalam kestabilan dan performa frekuensi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.